Silakan dimulai Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore Pak Guru. Terus pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang eh, materi bab 4. Nah, kita masuk materi ke bab 4 yaitu hukum halal dan haram. Eh, Bisa dicek apa bisa kelihatan PowerPoint-nya? Apa bisa Bisa dilihat? Pak. Bisa Bisa, ya. Pak. Saya ulangi ini. Oke, sudah ya. Hukum halal dan haram. Yang pertama, eh, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran ini diharapkan nanti apa, kalian semua dapat menjelaskan konsep hukum halal dan haramnya. Konsep hukum ya, mengidentifikasi contoh-contoh makanan, minuman halal dan haram, dan dapat menerapkan pemahaman hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lanjut. Nah, sebelum lanjut ke apa materi, jawablah pertanyaan ini. Coba Mas apa? Mas, Mas Rosid ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Apa yang dimaksud dengan halal dan haram itu? Apa ya? Oh, halal. Ini dibaca, Pak, berarti. Ya, dibaca aja. Sudah terlanjur muncul jawabannya. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Oh, enggak dengaran. Ya. Oh, dibaca aja, Mas. Halal adalah suatu yang diperbolehkan dalam Islam, sedangkan haram adalah suatu yang dilarang, Pak Guru. Oh ya. Terus lanjut pertanyaan kok irat ya. Stop dulu ya. Pertanyaan nomor 2. Coba Mas Herohin, jawablah pertanyaan di bawah ini. Mengapa penting untuk mematuhi hukum halal dan haram? Untuk mentaati perintah Allah, Pak. Ya, betul. Yaitu hukum halal dan haram penting untuk menjaga kepatuhan
terhadap ajaran agama dan mendapatkan keberkahan. Pertanyaan nomor 3. Siapa ya? Mbak Siti ada? Ada Bapak. Bagaimana? Saya Pak. Ya, silakan dijawab. Bagaimana hukum halal dan haram mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Apakah berpengaruh? Berpengaruh? Sangat Iya Pak, kata ibu saya berpengaruh. Kita harus makan yang halal karena itu baik untuk tubuh kita selain melaksanakan perintahnya Allah. Tapi kalau makan yang haram-haram udah nggak disukai sama Allah, terus itu nggak ada manfaatnya untuk tubuh kita, ya kan Pak? Ya, betul ya. Halal dan haram mempengaruhi pilihan makanan minuman sehari-hari kita serta membentuk perilaku. Oke, lanjut. Saatnya berdiskusi. Nanti saya buatkan kelompok. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama yaitu Mas Saiful Rahim, Mas Solehin, Mbak Kurniati, dan Mas Isna. Kelompok 2 yaitu Mbak Riris, Mbak Siti, Mas Rosid. Kelompok 3 Mbak Rina, Mbak Fitriani, Mas Faruk. Ya, ya. Saya kasih waktu 3 menit. Nah, kalau sudah berkumpul, silakan simaklah video berikut ini. Nah, ini dari channel Pak Guru nih. Jangan lupa di-subscribe, namanya Kak Muha. Subscribernya sudah Ya banyak, Pak. tapi belum monetisasi ya. Nggak apa-apa ya. Nah, kita lihat eh, videonya tentang hukum halal dan haram. Bisa dilihat ya. Pak. Bisa. Nah, kita simak. Bisa Pak. Silakan kalian simak materi penjelasan ini. Terus nanti Pak Guru kasih bahan diskusi. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Berikut adalah penjelasan materi halal dan haram. Arti halal. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan menurut hukum Islam. Baik itu makanan, minuman, maupun perbuatan. Arti haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Baik itu makanan, minuman, maupun perbuatan. Adapun sebab halal dan haram yaitu A. Dari zatnya. Sesuatu dianggap halal atau haram berdasarkan zat atau substansi dasarnya. Contohnya, halal daging sapi yang disembelih menurut syariat Islam. Haram daging babi atau bangkai hewan. B. Dari proses pengolahan dan perolehan. Sesuatu dapat menjadi halal atau haram berdasarkan cara pengolahannya atau bagaimana sesuatu itu diperoleh. Contoh, halal makanan yang diperoleh dengan cara yang jujur dan diproses tanpa campuran bahan haram. Haram makanan yang diperoleh dari pencurian atau diproses dengan bahan-bahan yang haram, seperti minuman yang dicampur dengan alkohol. Terima kasih. Wassalamualaikum. Itu tadi penjelasan tentang halal dan haram. Apakah bisa dipahami? Bisa ya? Nah, Bisa, lanjut Pak. ke materi tadi ya. Kalau bisa dipahami, coba saya kasih pertanyaan. Untuk Mas Faruk. Mas Faruk ya. Tentukan halal atau haram dari gambar berikut ini. Ya. Siap ya Mas Faruk ya? Ya, Pak. Ya. Gambarnya nih. Ini halal atau haram kalau dagingnya? Nah, wah itu
Haram Pak itu Pak. Nggak Ya, boleh itu. ya, betul Langsung ya. pakai. Sudah bisa membedakan ya. Ya Pak. Ini halal haram karena zatnya emang dasarnya zatnya itu haram. Terus Mbak Rina, persiapan. Mbak Rina, halal atau haram ya ini ya? Kita lihat gambarnya. Gambarnya mana, Pak? Gambar ini dagingnya halal atau Oh, haram? halal, Pak. Ya, betul. Terus siapa ya? Mbak Fitri? Ya, Pak. Ya, ini halal atau haram? Eh, halal, Pak. Ya, betul. Ini makanan telur ada ini daging ayam ya, maksudnya bukan daging babi tapi Gudeg ya, Pak? Iya. gudeg. Ya. Terus Mas Saifur, halal atau haram ini persiapan Mas Saifur? Ya, gambarnya belum muncul, Pak. Ya, dilihat 1, 2, 3. Ini ada gambar apa Mas Saifur? Itu pahlawan bertopeng, Pak. Itu bukan, itu maksudnya pencuri ya. Oh, pencuri. Oh ya. Mencuri apa? Mencuri makanan. Nah, hasil mencuri makanan itu kalau dimakan halal atau haram? Haram, Pak. Iya, betul haram. Karena apa? Karena walaupun zatnya aslinya halal, itu makanan halal, tapi caranya mendapatkannya dengan mencuri. Cara mendapatkannya tidak dengan proses yang baik atau halal. Berarti itu makanannya haram. Terus, siapa ya persiapan? Mas Isna ada? Mas Isna belum. Oh, satu lagi. Mbak Siti belum ya? Nah, ini halal atau haram? Nah, ini ada yang menyebutnya halal dan menyebutnya makruh ya, sesuai pendapatnya masing-masing. Lanjut, silakan diskusi kelompok. Tugasnya adalah tuliskan kesimpulan tentang pentingnya hukum halal dan haram dalam video. Nah, silakan saya tunggu nanti dipresentasikan di depan tiap kelompoknya yang sudah saya bagi tadi. Ya. Tugasnya ini, tuliskan kesimpulan tentang pentingnya hukum halal dan haram dalam video tersebut yang sudah kalian simak tadi ya. Nah, saya kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Terus, sudah selesai? Sudah. Tugas kedua, diskusi kelompok kedua, tadi kan sudah selesai. Sekarang tugas kedua, yaitu tugas kedua, silakan kalian mengelompokkan makanan di bawah ini sesuai halal dan haram. Saya kasih contoh, ini madu asli tanpa campuran, berarti ini adalah halal, berarti kamu kelompokkan ke makanan yang halal. Terus yang kedua,
minuman beralkohol, berarti itu haram. Kamu kelompokkan ke eh, kelompok yang haram. Nah, ditulis di buku tulis, kalian kelompokkan ya. Saya kasih waktu 10 menit. Kalau sudah, lanjut. Presentasikan di depan hasil diskusi kamu dari kelompok pertama. Kelompok pertama maju di depan. Sudah ya? Kalau sudah, kelompok kedua. Sudah? Nah, terima kasih, berarti kalian sudah paham tentang apa halal dan haram. Gitu ya. Untuk mendalami materi, simak penjelasan Pak Guru ini. Yaitu kita lihat pengertian makanan halal. Makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat. Ya, lanjut. Dalil dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tatabu bangu bahwa syaitani innahu lakum ngaduwwum mubin. Wallahu a'lam bishawab ya. Terus syarat makanan dan minuman untuk orang muslim itu harus halal dan thayyib. Apa itu halal? Halal itu halal boleh dimakan, halal caranya, halal zatnya, halal karena proses pengolahannya. Kalau thayyib atau artinya baik itu makanan yang tidak membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna. Makanan halal yang mengandung tidak mengandung makanan berlemak itu namanya thayyib. Atau cara makannya, misalnya minumnya halal tapi caranya minum sambil lari, itu berarti makanannya tidak thayyib, tidak baik. Nah, lanjut. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan yaitu satu karena zatnya, unsurnya memang dasarnya memang halal seperti nasi, susu, telur dan lain-lain. Halal cara mendapatkannya seperti tidak mencuri, caranya tidak menipu dan lain-lain. Halal terus halal karena prosesnya, contohnya hewan kambing, ayam, sapi jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai maka haram. Tapi kalau disembelih dengan cara yang sesuai maka halal. Lanjut ya. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Manfaatnya apa? Menjaga kesehatan, mendapat ridho Allah, rezeki yang diperolehnya membawa barokah, membawa ketenangan hidup, memiliki akhlakul karimah. Nah, makanan yang halal itu membuat akhlaknya baik. Artinya itu hatinya menjadi tidak keras. Kalau orangnya suka makanan haram itu hatinya keras. Walaupun dikasih nasihat itu pasti tidak mempan, masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya. Terus jenis makanan dan minuman yang haram, tadi yang haram, yang halal, sekarang yang haram. Yang haram apa saja? Karena apa? Haram lizati. Lizati itu karena zatnya memang dasarnya haram, barangnya ya. Contohnya daging babi, darah, khamar, binatang buas bertaring, dibunuh karena tidak disembelih. Nah, yang kedua adalah haram li ghairihi, yaitu
haram karena cara atau yang didapatnya. Contohnya dari mencuri, terus ya disembelih tapi tidak baca basmalah. Lanjut, makanan dan minuman yang haram. Akibatnya apa? Kalau memakan, amal ibadahnya akan tidak diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa. Nah, itu salah satunya adalah maksudnya akibat dari memakan makanan yang haram dan meminum yang haram. Itu madarat atau efek sampingnya tidak baik. Gitu ya. Kita lanjut ya. Tadi sampai ini dalam materi. Terus kesimpulan. Dari materi yang kita bahas, yang kalian diskusikan tadi, dapat disimpulkan bahwa dengan mengetahui apa yang diperbolehkan halal atau halal dan apa yang dilarang haram, kita dapat membuat pilihan yang sesuai dengan ajaran Islam, menjaga diri dari dosa dan mendapatkan keberkahan. Pemahaman ini membantu kita untuk hidup lebih sehat, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Ya, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya, sudah Pak, jelas ya berarti ya. paham. Kalau sudah jelas, mungkin itu saja dari Pak Guru. Banyak salahnya mohon maaf. Kita tutup membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.